Okay, yo, what's up guys? Come back again at Motovlog Point 1. Sekarang pukul 5:25 Motovlog hari ini, dan cuaca hari ini alhamdulillah cerah. Tapi tadi sih barusan habis hujan, basah dong. Mana ini? Bikin motor kotor. Baru dicuci soalnya. Motornya baru di laundry. Oke, kita jalan ini aja, kita jalan lurus aja. Oh ya, by the way, ini setup kamera baru. Wah, baru enggak tuh. Balik lagi ke setup yang lama sih sebenarnya. Oke, jadi gue mau ngelanjutin untuk syar-syar berkendara yang kemarin. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 yang gue bilang kemarin itu adalah spion. Nah, di undang-undang sendiri gue lupa tadi ngelihat spesifiknya undang-undang apa yang mengatur tentang pasal spion gitu ya, dan syarat-syarat untuk kegunaan spion itu sendiri. Nah, tapi yang gue baca, untuk spion di kendaraan bermotor itu harus dua ya, harus dua, kiri dan kanan. Dan kondisinya spion itu harus bisa melihat objek di belakang dan tidak merubah bentuk objek tersebut. Jadi spion itu adalah pemantul kalian gitu ya, buat kalian bisa ngelihat ke belakang, bukan ngelihat mantan ya, tapi bisa ngelihat ke belakang dengan tidak mengubah objek tersebut. Jadi ya harus sama, jangan dilihat ke spion, wih mukanya gede gitu, atau wih dia kok jadi deket, kok jadi jauh gitu ya. Nah, nggak tahu ya kalau misalkan lensa yang face A kayak gitu, kayak lensa mata ikan kayak cembung gitu kan, kalau misalkan dilihat tuh rada jauh gitu, misalkan padahal deket tapi kelihatannya jauh gitu ya. Nggak tahu. Tapi untuk spion sendiri intinya harus dua tadi, dan harus bisa melihat objek di belakang. Nah, kemudian di sana kondisinya ukuran dari spion itu kalau aku tidak salah itu 2 cm ya, atas kiri bawah kanan gitu, 2 cm. Nah, makanya spion bar N gitu yang di sini nih, spion bar N. Spion bar N itu bisa dipakai di kendaraan bermotor di jalan raya dan nggak bakal kena tilang. Jadi aman gitu loh. Jadi buat kalian yang pakai spion bar N itu aman. Tapi nggak tahu pada saat ada razia yang ini ya, yang pos ya, yang karena harus berhenti, diperiksa, ditanya-tanya gitu, kelengkapan segala macamnya. Kalau di jalan raya mungkin ditanya mana SIM dan STNK gitu ya. Kalau misalkan di Polres atau Polsek biasanya untuk razia dia lebih spesifik lagi lihat alur ban, kemudian lihat penempatan spion sendiri lah, kok spionnya di sini kok ditekuk gitu, nggak dibuka gitu, macam-macam dia. Meskipun itu hanya sekedar teguran, tapi itu bisa berdampak ke hal yang lain gitu loh. Dia kenapa spionnya kok pecah gitu, dia bisa kena tilang loh kalau misalkan spion itu meskipun ada batangnya gitu, batang dari spion itu, tapi kacanya nggak ada gitu, nggak ada kaca dari spion, itu juga bisa kena tilang. Nah, jadi spion sendiri itu sangat-sangat penting bagi kendaraan bermotor ya, khususnya kendaraan yang memang trayeknya di jalan raya gitu ya. Beda hal kalau misalkan kendaraan itu trayeknya bukan di jalan raya, off-road mungkin, bukan route seperti yang ada sekarang ini gitu ya. Ya mungkin kita ambil contoh aja, kalau untuk balapan ya buat apa ada spion gitu, lu mau lihat musuh di belakang tinggal tengok. Kayak MotoGP gitu ya, MotoGP kan motor-motornya nggak ada spion.
Ya kalian yang tracknya di jalan raya yang umum gitu ya, untuk masyarakat semua menggunakan jalan itu, ya udah jangan nggak pakai spion gitu. Takutnya yang pertama, kalian rugi akan denda tilang yang akan kalian bayarkan jika kalian kena tilang polisi. Itu satu. Nah, yang kedua, kalian juga bisa bakal rugi kalau misalkan kalian tidak bisa melihat objek di belakang, kemudian kalian tiba-tiba ya, tanpa perhatian gitu, tiba-tiba langsung putar balik atau menikung dan ada kendaraan lain yang tidak memperhatikan Anda di depan, karena tiba-tiba bisa ketabrak, dan itu juga bakal merugikan Anda sebagai pengendara gitu loh. Jadi buat kalian, untuk syarat sah berkendara yang kedua ini ya memang harus dan wajib ada gitu di kendaraan bermotor, khususnya yang berjalan di trayek jalan raya. Dan spion itu harus kiri dan kanan ya, harus dua. Juga kalau untuk mobil biasanya spion itu bisa 3 sebenarnya, jadi 2 atau lebih gitu ya. Jadi bisa 3 kalau misalkan mobil itu biasanya ada 1 di kanan, 1 di kiri, 1 juga di depan. Apalagi bus biasanya. Bus itu ada yang kecil di samping kanan supirnya, ada yang gede di samping kiri kanan atasnya. Jadi untuk spion sendiri itu minimal 2 atau lebih. Ya kalian bisa pasang di motor itu spion ada 4 gitu, atau 5 atau 6 bisa. Tapi yang enggak estetikanya rada kurang aja sih, kurang enak gitu dilihat kok spionnya ada 7 gitu, atau ada 8 gitu. Kagak enak gitu kan. Nah, jadi itu saja untuk syarat sah berkendara nomor 2. Jadi saya ulangi lagi, untuk spion di kendaraan roda 2 gitu khususnya harus minimal 2 atau lebih, dan itu berposisi di kiri dan di kanan gitu, berposisinya di kiri dan di kanan. Nah, kemudian harus bisa melihat objek di belakang dengan spion tersebut dan tidak merubah bentuk objek tersebut ya. Sekali lagi, jadi bisa melihat objek di belakang dengan spion itu dan tidak merubah objek yang dilihat dengan spion tersebut. Oke, itu saja dari Motovlog Point One untuk sedikit lebih sharing lagi tentang syarat sah berkendara yang nomor 2, yaitu spion gitu ya di kendaraan bermotor. Dan terima kasih banyak udah menyaksikan atau menyimak video ini ataupun menonton video ini. Seperti biasanya, Motovlog selalu bilang buat kalian yang mau berkarya dimanapun, di platform apapun, teruslah berkarya meski dalam keterbatasan. Karena keterbatasan itu tidak menghalangi sebuah karya. Jika kalian punya karya, bagikan dan jangan pernah berhenti di kalian. I am Motovlog Point One. Motovlog Point One, gimana sih? Motovlog Point One ya. Come back again to the next video. See you next time. Bye bye. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ya bodo amat lah, itulah pokoknya di channel ini ya. Channelnya udah lama tapi belum banyak yang nonton. Oke, ciao.